Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Pak Agus dari Setiameo, kemudian Pak Ibnu, serta Pak Guswanto dari Universitas Jambi, rekan-rekan dosen-dosen dari Dinas Pendidikan, juga di Kota Jambi, dan juga teman-teman remaja seumuran gitu ya, ataupun enggak sih. Saling sharing, terutama yang saya banggakan dan juga saya unggulkan teman-teman dari remaja di Jambi ataupun di tempat lain, dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Ini luar biasa, saya tinggal di Jakarta. Kalau Jambi dengan online ini kita bisa komunikasi ya, dari Jambi Jakarta. Jadi saya pernah ke Jambi sekali aja, cuman habis itu pulang gitu ya. Cuman dengan Zoom ini kita bisa silaturahmi. Izinkan saya sebelum mulai saya mau pantun, boleh ya? Biasa kalau di Sumatera ini kita pantun dulu gitu. Burung merpati di atas kandang, tak henti terbang mencari temannya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai seminarnya. Baik. Cakep, terima Oke. kasih fotonya. Oke, baik. Yang saya hormati juga tadi sudah kita dengarkan ya sambutan dari Pak Agus, Pak Ibnu tentang teman-teman nih remaja. Remaja itu membutuhkan gizi apa enggak sih? Nah, seberapa banyak, apa peranannya? Nah, kita akan bahas bareng-bareng teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau open cam atau ingin berdebat atau tanya jawab, kita bisa saling di kolom chat semua di situ ya. Jadi kita saling bertanya atau diskusi. Nah, baik. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan juga diberikan kesehatan dan juga keberkahan bagi kita semua. Baik, kita mulai ini tadi sudah. Nah, kita bahas yuk bareng-bareng mengenai gizi seimbang, kebutuhan gizi remaja, protein, dan juga nanti kesimpulannya. Nah, saya pengen tanya dulu. Tadi pagi udah sarapan belum? Sudah sarapan? Oke, sudah Pak. Oh belum. Silakan. Semoga semua sudah sarapan tadi ya. Kemudian nanti kita bahas juga teman-teman ya. Di sini nanti diisi juga kolom chatnya. Kita seru-seruan bareng. Ada komen. Nanti kalaupun ada sesi diskusi tanya jawab, kita juga bisa nih on cam. Jadi kita diskusi bareng-bareng. Kenapa saya memang seperti itu ya? Ya kalau saya ngomong dong depan laptop saya kan kurang catching gitu ya. Tapi kalau dengan teman-teman kita bisa diskusi. Nah, ada 4 poin: gizi seimbang, kebutuhan gizi remaja, peran protein, sampai dengan nanti kesimpulan. Nah, apa yang sih kita bahas gitu ya. Jadi pada dasarnya sekarang ini tidak ada lagi teman-teman ya, teman-teman remaja, bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sudah dikembangkan. Jadi sudah old gitu ya, atau sudah lama. Dan kita sebutnya sekarang adalah gizi seimbang. Jadi nanti tolong disosialisasikan ke temannya ataupun yang lain terkait dengan gizi seimbang. Nah, remaja ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan loh, terutama gizinya itu sangat penting sekali. Karena ya teman-teman inilah usia yang paling cepat untuk menerima informasi dan juga nanti mengaplikasikannya. Jadi memegang peranan penting ya untuk kehidupan ke depannya. Nah, itu kan. Oke. Nah, kita bahas dulu yuk terkait dengan zat gizi. Nah, sebenarnya ngapain sih kita belajar gitu ya, hari ini kita diskusi. Ternyata zat gizi ini sebenarnya adalah ini bahan pangan yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun melihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan. Kemudian ada apa aja sih Pak gitu? Ada zat gizi makro dan juga mikro. Ini sedikit review ya. Ada makro, karbohidrat, lemak, protein, dan juga air. Mikronya vitamin dan mineral. Apakah kita sudah melengkapi nih makan kita dengan hal tersebut? Kita bukan diskusi bersama di sini, nanti juga banyak hal-hal yang kita diskusikan bersama terkait peran zat gizi gitu ya. Nah, pada dasarnya begini teman-teman. Ini kalau kita analogikan ya, kalau dari Jambi ke Jakarta itu kan lumayan jauh ya, atau nggak lari ya, atau kita bawa mobil gitu ya, jauh lumayan. Apa sih yang diisi gitu kan? Artinya yang diisi kan entah Pertamax, Pertalite gitu ya. Sama kayak tubuh kita teman-teman. Anda yang hari ini hadir di sini adalah remaja yang juga dibutuhkan terutama zat gizi untuk apa? Berprestasi, sehat, apalagi kebugaran terjaga, kesehatan, output, kemudian nilainya, karena kan nanti mau jadi mahasiswi atau mahasiswa gitu ya, kemudian itu dijaga. Nah, kalau itu sudah dijaga, ya insya Allah bagus nih ke depannya. Artinya penerapan zat gizi mulai dari lemak, karbohidrat, protein itu harus dicukupi dengan baik. Ini contoh aja. Jadi kalau kita pun mau beraktivitas teman-teman seharian gitu ya,
Nah, itu minimal zat gizinya harus terpenuhi dengan baik. Berapa jumlahnya nanti kita akan diskusikan. Kemudian apa sih yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Harus seperti apa gitu. Apalagi remaja nih yang mau katanya diet-diet gitu. Itu juga harus diperhatikan karena tubuh itu kan diberikannya sekali ya. Tubuh itu kan amanah. Jadi harus kita jaga nih kesehatannya, sama kayak kita jaga janji ya. Kita janji sama Allah misalkan, ya tubuh kita harus jaga juga dengan penerapan gizi seimbang. Seperti itu ya. Nah, ini yang sering dilupakan teman-teman. Apa sih karbohidrat gitu? Karbohidrat ini yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh karena ini adalah energi pertama yang kita gunakan untuk beraktivitas. Isinya ada serat, ada vitamin B, ada mineralnya itu zat besi dan kalsium. Nah, sebenarnya banyak. Jadi kalau orang Indonesia ini saya pengen tanya ya, kalau di Jakarta kalau kita tanya udah makan belum gitu ya, jawabannya pasti belum karena belum makan nasi gitu ya. Padahal karbohidrat sendiri juga dari roti, dari bihun dan lain-lain yang sebenarnya sama-sama karbohidrat gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau orang kita belum makan itu sama dengan belum makan nasi. Jadi nasinya itu menjadi suatu utama karbohidrat, padahal karbohidrat itu banyak teman-teman ya. Nah, kita nanti bahas nih kalau dari teman-teman Jambi ini apa sih yang paling utamanya sumber karbohidratnya itu kita bisa cek juga. Jadi menjadi budaya dan kehidupan kita lebih baik lagi. Jadi jangan kadang-kadang karbohidrat itu sering disalahin gitu ya. Makanya gara-gara semua tuh gara-gara karbohidrat, padahal karbohidrat itu dibutuhkan oleh tubuh loh. Nah, yang jadi masalah adalah kita kadang-kadang terlalu banyak karbohidratnya. Itu yang kalau Anda sarapan kadang-kadang ngantuk, biasanya bisa jadi terlalu banyak karbohidratnya. Nah, kemudian bahas kedua apa tentang protein, teman-teman. Nah, protein ini bisa sebagai sumber energi untuk imun kita, kebalan dan juga jaringan tubuh. Makanya kalau ada yang berolahraga kemudian pegel-pegel gitu ya, itu namanya manusiawi. Kenapa? Mungkin nggak pernah olahraga gitu ya. Sekalinya olahraga, pegel-pegel nggak jadi olahraga lagi gitu. Nah, itu jangan sampai karena tubuh kita itu butuh adaptasi dan ketika Anda berolahraga harus dipenuhi dengan zat gizinya, entah karbohidrat, protein dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah apa teman-teman? Sertakan porsi protein, ada dari daging, ada unggas, ikan, telur, tahu, tempe, itu menjadi komponen penting untuk pemenuhan protein dalam seharian kita. Jadi protein ini banyak variasinya dan juga memiliki manfaat yang sangat baik sekali bagi kesehatan dan juga tubuh kita ini. Jadi itu jangan sampai dilupakan ya. Protein ini. Kemudian lemak. Jadi yang hal ditakuti benar nggak bisa lemak baik sebenarnya? Baik, sepertinya Pak Nazif mengalami Kendala ya. kendala. Iya. Apakah Oke, sudah baik. masuk kembali? Baik, Pak Nazif, silahkan. Agak sedikit sepertinya gara-gara gangguan itu ya sinyal. Oke, baik, kita lanjutkan dari lemak ya. Aduh, terkait lemak itu juga dibutuhkan pada dasar dalam tubuh. Jadi jangan takut sama lemak nih remaja-remaja yang menjadi dibatasi lemak itu yang tadi lemak tak jenuh atau lemak jenuh. Dilihat contoh-contoh makanannya juga banyak ya di sekitar kita. Ini yang kadang-kadang makanan dan minuman kekinian. Nah, itu enggak hanya lemak, ternyata ada tinggi gulanya, tinggi garamnya. Nanti kita bahas bersama deh, apa sih harus yang dibatasi, seperti itu ya. Kemudian, nah sekarang saya mau nanya deh teman-teman. Kalau dikasih nih, pilih yang A atau yang B? Silakan di kolom chat. Ini jujur ya jawabnya, silakan di kolom chat. Pilih A atau B? Jujur. Silakan, ada yang mau berkomentar? Yakin, saya cek pilih A atau B nih.
Oh, A. Kenapa nggak ada yang B? Apalagi kalau promo ya, promo online, aduh. Terus A, oh B. Nah, nanti kita bisa polling ya. A, B ini berapa sih? Silakan, ada yang mau berkomentar? Pilih A kenapa, dan pilih B kenapa? Apakah diizinkan panitia? Penjelasan dulu. Ada boleh yang komentar? Ada yang A? Kalau promo. Oke, B. Pak, tahu nggak sih berapa energinya sama berapa gulanya dalam yang A atau B? Kalau yang B biasanya kita bisa membatasi ya, ataupun kita bikin sendiri itu nikmat sekali deh. Kita bisa pilih makanannya, kemudian jenis buahnya, apalagi kalau lagi musim murah. Saya seringnya adalah yang buah sebelum saya olahraga itu kadang-kadang saya beli pisang. Jadi beli pisang tuh saya nggak satuan, tapi satu sisir. Itu murah sekali loh, di 15.000 atau 10.000. Jadi tidak ada alasan untuk kita nggak makan buah gitu ya. Kalau yang B, kenapa sih ada yang milih B di sini gitu ya? Artinya apa yang harus kita batasi di sini? A lebih enak, B lebih sehat. Nah, kita pilih mana? Nah, pada dasarnya begini ya. Apakah remaja yang diperhatikan, ini pengalaman kami melakukan penelitian, Bapak Ibu nanti silahkan dicek, itu 2.500 remaja di Jakarta, memang hampir 30% itu gizi lebih. Itu dicek aja. Jadi memang kita temukan datanya juga luar biasa ya. Kita nggak main body shaming kalau di sini ada yang merasa, ini Pak Nazif ngomong body shaming, mohon maaf, tapi ini data yang kita temukan gitu ya. Kalau yang pilih A, ternyata budaya makan kita, remaja milihnya yang A, apalagi sekolahnya dekat sama tempat begitu. Ada tempat mall gitu ya, atau ada tempat shopping, tempat kekinian, warung kopi, bukan warung kopi, warung nongkrong yang memang menyediakan seperti itu. Ada A dan B, ternyata yang lebih dominan adalah yang dipilih yang A ini gitu ya. Nah, menjadi perhatian teman-teman, bayangkan kalau satu cup ini itu sekitar hampir 300-255 kalori. Gulanya berapa? Hampir 38 gram. Artinya ya kalau kita ke Menkes aja nyuruhnya itu maksimum tuh 50 gram per hari. Ini tuh udah 38 gram. Jadi artinya kita sudah hampir berlebih. Makanya nggak heran kalau remaja setiap hari minumnya seperti ini lagi promo, ya menjadi cerminan sendiri gitu ya. Menjadi perhatian. Kalau bisa pilihnya yang agak ke B, atau Pak B harganya mahal, bikin sendiri, bikin di rumah. Dan itu menjadi hal yang bisa kita aplikasikan. Jadi nanti silakan teman-teman jangan tanya saya gimana caranya, itu sangat mudah sekali. Jadi kita remaja dari sekarang udah mulai perhatikan kesehatan kita. Pak kalau mau terpaksa lagi ngidam gitu, ya kalau ngidam mungkin ya silahkan, tapi misalkan bisa dipilih levelnya yang paling rendah, kemudian udah cukup sekali gitu loh. Jangan jadi budaya atau menjadi perilaku ataupun kebiasaan remaja yang bisa kita lakuin. Ini bukan nakutin teman-teman ya, tapi penyakit tidak menular, terutama misalkan DM gitu ya, itu udah usia produktif harus menjadi catatan loh. Ini bukan nakutin ya, tapi ini karena perubahan perilaku kita, pola makan yang tadi disampaikan. Jadi harus kita mulai dari sekarang ya. Jadi tubuh itu harus dijaga, terutama untuk kesehatan kita bersama. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih teman-teman tuh harus ataupun membiasakan ya konsumsi sayur dan buah? Ini sumber antioksidan, vitamin dan mineral, memperbaiki sistem pencernaan dan menurunkan risiko obesitas. Coba deh, ini ada warna kuning, orange, merah, ungu gitu, hijau. Ini semua ini banyak sekali manfaatnya. Kenapa? Kalau kita mengonsumsi sayur dan buah itu ada seratnya, kemudian berbagai macam zat gizi lainnya. Kemudian ada yang nanya, Pak boleh nggak sih saya minumnya hanya bukan minum ya, saya tambahan mengonsumsi suplemen aja, saya nggak suka sayur dan buah. Nah, pada dasarnya begini, kalau kita mengonsumsi buah terutama ya, itu nggak hanya vitamin yang kita dapatkan, tapi ada serat, ada yang lain-lain yang memang kita sudah tahu takaran itu bervariasi. Makanya kalau bisa kalau ribet gitu ya, Pak saya ribet Pak, Bapak suruh saya makan buah gitu kan. Cuman saya susah nih motong-motongnya, kemudian ribet nih motong, apalagi saya remaja cowok Pak, bawa pisau dan segala macam, saya nggak suka rasanya gitu kan. Sebenarnya paling gampang itu adalah buah yang cepat Anda gunakan. Ada pisang, tinggal buka. Ada jeruk, tinggal
buka, kemudian bawa salak juga banyak. Ya kalau berpikirnya Pak, saya bawa pepaya gitu, bawa ke sekolah bawa pepaya ribet juga ya, apalagi bawa duren, harus bawa pisaunya atau bawa semangka satu buletan. Jadi ya tidak ada alasan, pilihlah yang mudah dan teman-teman bisa aplikasikan. Jadi ini yang menjadi perhatian remaja-remaja sekarang, kita mulai mengonsumsi sayur dan buah ataupun dalam sekali makan minimal adalah sayur. Nah, ini juga pesan kita nih ke orang tua kita semua, konsumsilah sayur dan juga buah ya. Itu penting karena untuk penerapan gizi seimbang kita. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Tapi pertanyaan kita, kok kita nggak mau melakukannya gitu ya. Nah, itu menjadi catatan ya. Mulai dari sekarang setelah seminar ini kita merubah dan juga buah ya. Oke, baik. Yang pertama adalah sayuran hijau. Kalau kita lihat warnanya hijau itu ada serat pangannya, ada vitamin dan mineral, buah-buahan serat, vitamin dan mineral, daging juga protein, vitamin dan mineral, lemak tak jenuh, antioksidan, kemudian kacang-kacang protein, serat, vitamin dan mineral, ikan juga banyak omega 3, yodium, susu juga ada protein dan mineral. Semua ini banyak terdapat. Kalau teman-teman nanya begini, Pak, ada nggak sih bahan pangan yang semua ada zat gizinya? Jawabannya adalah enggak gitu, karena semua saling melengkapi. Makanya kalau kalian misalkan ada geng, kenapa Anda gengnya itu maunya temenannya sama dia aja gitu. Pada dasar cari geng itu adalah yang satu frekuensi yang melengkapi satu sama lain ya. Kalau ada karakteristik beda biasanya nggak segeng gitu pada dasarnya. Bukan segeng itu dalam arti kita nyamannya berkomunikasi dengan mereka atau diskusi mereka sama. Mereka taunya apa, bidangnya tuh ahlinya apa gitu. Kalau saya dulu SMA, saya tahu nih, oh ini pinternya fisika, ini pinternya matematika. Saya belajar dari mereka berdua. Ketika fisika tanya si A, matematika tanya si B. Jadi kita saling melengkapi. Nah itulah juga sama-sama zat gizi. Jadi saling melengkapi zat gizi satu sama lain. Ini peran dari remaja ini luar biasa penting ya. Mulai dari sekarang kita harus mengonsumsi beraneka ragam karena memiliki zat gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya gitu menerapkannya? Konsumsilah beraneka ragam makan dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga cukup minum air putih, teman-teman ya. Nah, makanan pokok kita tahu nih sumbernya tadi sudah dijelaskan, ada nasi, ada bihun, ada lain-lain. Lauk pauk juga hewani dan juga nabati. Hewaninya bisa dari ikan atau dari daging atau nabatinya yang paling populer tempe dan juga tahu. Saya paling suka adalah tempe yang diorek pada dasarnya. Jadi saya request gitu ya. Biasanya jangan terlalu manis gini-gini gitu. Karena saya sampai sekarang suka banget namanya tempe. Dari dulu pas semenjak awal pas SMP sampai sekarang gitu ya. Selalu request itu biasanya ada tempe. Kemudian sayurannya banyak bisa kita perhatikan. Kalaupun nanti sukanya sop atau kuah-kuahan, jangan kuahnya aja gitu. Seringnya kalau makan, pas saya sudah makan sayur gitu ya, makan apa? Saya cek ternyata banyak kan kuahnya, sayurnya potongan sedikit sekali gitu. Jadi kebalik, itu kuah sayur gitu, bukan sayur berkuah, tapi menjadi perhatian itu kebalik seperti itu. Kemudian buah-buahan, ini tadi kita sudah diskusi panjang lebar ya tentang peran dan buah-buahan. Kemudian yang terakhir adalah air putih. Di sini ada nggak yang nggak suka minum air putih? Ada? Nah, jangan sampai ya, air putih itu adalah salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh. Kalau nanti kalian teman-teman remaja sini sudah masuk ke PTN gitu, udah masuk ya tatap muka, kemudian berinteraksi, kalau please jangan sampai mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi ini menjadi penting ketika kalau haus itu berarti udah haus, udah mengalami dehidrasi kurang cairan. Jadi kalau kita mau minum jangan sampai kita sampai menunggu haus. Ini penting. Apalagi teman-teman yang memperhatikan mau menjaga tubuhnya gitu ya. Itu jangan sampai kekurangan zat gizi semua ini. Nah, kita masuk sekarang gizi seimbang. Sekali lagi teman-teman ya, 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak ada ya. Sudah di-upgrade, sudah dikembangkan, sudah berinovasi. Coba dilihat deh Bapak Ibu teman-teman, di atas itu kan ada GGL ya, gula, garam, lemak atau minyak. Itu
sudah ada batasnya. Semakin ke atas itu semakin kecil, teman-teman ya. Kemudian proteinnya ada 2 sampai 4 porsi, sayur buah 3 sampai 4 porsi sayur, 2 sampai 3 porsi itu buah-buahan. Kemudian yang paling banyak adalah karbohidratnya. Kemudian lihat di bawah apa, ada yang bermain, sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, menyapu. Itu merupakan pesan untuk kita melakukan aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas itu penting dilakuin gitu ya. Kemudian memantau berat badan. Memantau berat badan itu penting untuk kita melihat apakah berat badan kita naik atau turun atau stabil. Kemudian yang terakhir juga penting adalah mencuci tangan. Ini menjaga kebersihan kita, terutama menggunakan air yang mengalir. Kemudian ini contohnya, ini piring ya. Jadi ini gambaran piring ya, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiga lauk pauk, dan juga ada sepertiga itu ada buah-buahan ya, sayuran, buah-buahan hampir ya setengah dari piring. Ada air putih, ada cuci tangan. Nah, kadang-kadang lemak atau makanan berlemak itu sukanya itu bertambah, teman-teman. Jadi makanya kalau kadang makan gorengan gitu ya, itu nggak cukup satu gitu loh. Pada dasarnya lemak itu membuat makanan itu lebih nikmat. Nah, itu menjadi suatu hal harus diperhatikan gitu. Jangan sampai berlebihan, karena berlebihan juga semua tidak baik gitu ya. Nah, ini contoh gizi seimbang. Jadi inilah yang kita terapkan hari ini, diskusi bagaimana sih menerapkan gizi seimbang pada remaja. Nah, secara definisi kita perhatikan teman-teman, apa sih yang disebut dengan gizi seimbang? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Silakan di kolom chat. Sudah pernah ada di bukunya? Sudah? Semoga sudah ya. Ada yang belum? Silakan di kolom chatnya, di komen. Oke. Pernah? Oh, belum, Pak. Oke. Ada? Semoga sudah ya. Artinya habis dari seminar ini kita jadi tahu nih bahwa sekarang sudah kita disebut dengan gizi seimbang. Buat apa sih? Jadi kalau gizi seimbang itu asupan gizinya itu sesuai dengan kebutuhan. Karena buat apa? Mencegah risiko gizi lebih, itu yang lebar gitu ya. Ataupun gizi kurang, yang kekurangan zat gizi. Jadi yang penting sekali gizi seimbang. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus apalagi harus diperhatikan sih Pak. Jadi gizi seimbang itu bukan hanya makanan aja. Tadi kan lihat tumpengnya ya. Jadi beberapa komponen juga harus kita perhatikan, mulai dari keragamannya, aktivitas fisiknya. Di sini tadi pagi udah olahraga belum? Ada yang sudah berolahraga pagi ini? Nah, kadang-kadang remaja ini ya mau ikut-ikutan diet tapi nggak pernah olahraga gitu. Giliran naik berat kilo, semua setiap pagi itu ditimbang aja. Pagi timbang, siang timbang, malam timbang, timbangannya rusak jadi. Jadi kan terlalu banyak kekhawatiran terkait dengan berat badannya. Padahal ada yang harus kita perhatikan gitu ya. Kemudian perilaku hidup bersih. Nah, ini juga sebenarnya paling basic ya. Kita cuci di air mengalir. Apalagi sekarang kita juga harus menerapkan kebersihan kita dengan kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan berat badan normal. Kalau saat ini sudah berlebih ya diturunkan. Kalau yang kurang dinaikkan. Tapi kalau sudah normal silahkan dipertahankan untuk mencegah masalah gizi. Jadi ya ini menjadi perhatian kita ya, terutama untuk menjaga kesehatan pada teman-teman remaja. Nah, umur kita kan sama nih, masih 20 tahun gitu ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan untuk kita mencapai sumber daya yang berkualitas. Nah, ayo sekarang kita ada 4, kita review yang 4 pilar gizi seimbang. Pertama adalah apa? Beraneka ragam. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada yang kedua. Yang ketiga, biasakan melakukan aktivitas fisik. Yang keempat adalah pemantauan berat badan. Jadi ini yang disebut 4 pilar gizi seimbang yang kemarin tidak ditemukan dalam 4 slide 5 sempurna. Jadi beraneka ragam tadi zat gizinya ya. Kemudian hidup bersih, sehat, membiasakan melakukan aktivitas fisik. Berapa lama sih Pak gitu? Kalau Anda mau program menurunkan berat badan ya, itu rata-rata itu ya minimal 60 menit atau 1 jam gitu ya. Tapi dilakukan secara perlahan, jangan langsung semua gitu. Nafsu kemudian ya semua berlebihan tidak baik. Sama kayak kita berolahraga, kalau capek-capek nanti nggak akan optimal, malah pegel-pegel, capek-capek, guling-guling, nggak jadi latihan lagi, nggak jadi olahraga lagi. Kemudian yang keempat apa? Pemantauan berat badan. Makanya kalau berat badan diperhatikan adalah ya kita tahu standarnya. Bahkan sekarang banyak aplikasi ya, aplikasi untuk menghitung kebutuhan gizi ataupun nanti kita bisa melihat
berat badan kita sudah normal apa belum. Kayaknya sekarang juga banyak aplikasi, jadi HP-nya jangan hanya untuk main game atau pesan online gitu ya, tapi kita juga melakukan aktivitas. Jadi remaja sekarang juga bisa kita ngitung langkah. Kalau Anda mau program, pakai langkah aja harian. Terus saya punya achieve, Pak, alasan untuk tidak berolahraga, konsumsinya juga harus makan beragam, perhatikan kombinasi karbohidrat, protein, lemak, gitu ya. Buah, sayur, jaga minum air putih itu menjadi suatu hal penting ya bagi remaja. Nah, ini yang gambar tadi ya, ada empat pilar yang ini beraneka ragam. Jadi harus gado-gado nih campur-campuran gitu ya. Yang berlebihan tidak baik. Makin ke atas makin dibatasi, kemudian bersih, ada cuci tangan gitu ya. Kemudian mantau berat badan, dan jangan lupa juga dalam melakukan aktivitasnya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang sering kadang-kadang dilupakan. Jangan lupa minum air putih ya buat teman-teman remaja. Caranya kalau sudah masuk, bawa tumbler itu lebih baik. Tumblernya itu yang berapa ratus mili, 500 silahkan, 600 mili silahkan gitu ya. Yang jelas teman-teman tahu kebutuhannya. Jadi tidak ada kekurangan cairan atau kekurangan air dalam seharian seperti itu. Nah, tadi kan kita bahas nih terkait gizi seimbang. Ternyata kalau kita lihat ya secara umum, gizi seimbang ini berbagai macam untuk berbagai macam kelompok. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana gizi seimbang untuk usia seperti kita nih seumuran ya, 10 sampai 19 tahun remaja. Jadi itu juga khusus teman-teman, kita harus memperhatikan asupan gizinya. Nah, pada remaja sendiri, apa sih karakteristiknya? Pertama, pertumbuhan cepat, memiliki usia pubertas. Kebiasaan jajan, cek deh di HP-nya, apalagi banyak promo gitu ya. Kemudian apalagi menstruasinya, kemudian perhatian penampilan fisik, citra tubuh, apalagi yang suka ngelihat sosmed, ngelihat mungkin yang ada macam-macam ya, Instagram lah, YouTube lah, apalagi yang Korea-Koreaan gitu ya, kadang-kadang saya bilang kalau mau berolahraga nggak usah nunggu matching dulu, karena saya biasa di lapangan kulitnya hitam black pink gitu ya, bukan pink black pink. Jadi nggak usah nunggu matching gitu kalau mau berolahraga, yang penting kita pakai nyaman, ayo kita latihan olahraga. Jadi remaja itu adalah fase di mana kita bisa menemukan jati diri. Tapi harapan saya adalah jati diri yang memperhatikan gizi, gaya hidup sehat. Temannya yang hadir di sini bisa kita cerita banyak terkait dengan remaja, karena waktu kami 2019 penelitian itu ada sekolah yang ada tempat fitnessnya gitu ya. Mas saya nanya ke gurunya, Pak, pernah dipakai ya jam olahraga aja? Ya kalau nanti ada remaja mau berolahraga boleh juga, tapi masih sangat minim. Karena ya balik lagi ya, mungkin Anda sibuk dan lain-lain. Tapi yang jelas remaja ini menjadi suatu hal concern yang harus diperhatikan ya, terutama gizinya. Nah, ini tadi kita udah bahas banyak terkait dengan piring makanku. Nah, ini menjadi perhatian ya, komponen-komponennya harus dipenuhi dengan baik. Nah, pernah nggak sih teman-teman lihat kebutuhan gizinya gitu ya? Kebutuhan gizi kalau perempuan dan laki-laki biasanya memang laki-laki ini lebih banyak ketika umur 16 sampai 18 tahun, sekitar 2.600. Kemudian kalau perempuan ya 2.100, proteinnya 65, 70. Kemudian lemaknya juga, karbohidratnya, serat, dan juga air. Makanya air 2 liter sehari. Tergantung kalau Anda nanti olahraga biasanya ada tambahan, atau kondisinya Jambi kan dingin ya. Kalau Jakarta kita panas nih gitu kan. Berarti harus ada tambahan gitu. Jadi memang sesuai karakteristik, tapi menjadi perhatian jangan sampai kekurangan. Berlebihan juga tidak baik. Nah, itu dari segi air. Jadi kita udah bahas banyak nih masalah energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta serat. Jadi ini yang menjadi concern kita ya, teman-teman semua, terutama remaja juga harus diperhatikan kebutuhan gizinya. Ada usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, aktivitas fisiknya, komposisi tubuhnya, kebugarannya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih, nggak pernah ngisi, nggak pernah mau belajar gitu ya. Pada dasarnya kalau bicara gizinya kebanyakan, asupannya bukan gizinya, asupannya berlebih tapi aktivitasnya nggak ada, itu
siap-siap aja berlebihan berat badannya. Tapi kebalik, kalau aktivitasnya nggak ada, makannya juga kurang, ya juga mengalami masalah gizi lebih. Gizi kurang ya, atau kondisi yang masalah gizi juga gitu. Pada dasarnya harus pas-pas yang segala macamnya. Jadi tidak ada alasan. Yang lucu kadang-kadang nih remaja-remaja karena terprovokasi ngelihat sosmed, ngelihat testimoni mungkin pada selebgram atau artis ya, bisa menurunkan berat badan dalam waktu sekejap gitu ya, kemudian ikut-ikutan, itu sayang itu buat Anda deh gitu. Kalau kita memperhatikan dengan gizi seimbang dalam sehari-hari, itu sangat nyaman sekali kok. Kita menjalani, adil nggak sih kalau 10 kilo dalam 1 minggu gitu loh? Itu kan nggak adil ya. Jadi kalau berat badannya naik 10 kilo ya kita harus tahu lah kondisinya. Jadi tidak ada memaksakan gitu ya. Itu contoh-contoh yang kadang-kadang sering gitu remaja lihat sosmed ini kok cepet gini, segini-gini, karena berpikir ke arah sana. Nah, kemudian yang hal penting juga saya sampaikan adalah mengenai fungsi protein ya, di mana memang protein ini bersifatnya untuk transportasi, penyimpanan, kemudian imun tubuh nih, makanya jangan sampai kekurangan asupan protein, bisa dari hewani atau juga nabati yang banyak sekali di kita juga gitu loh. Tadi ada inovasi produk dari tempe, dari oleh Pak Ibnu juga ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kita gitu ya. Sebenarnya kita sumber daya ini luar biasa banyak, tinggal kita untuk memanfaatkan hal tersebut. Kemudian adalah peran kontraksi otot nih juga nih yang mau meningkatkan massa otot gitu ya. Nanti caranya berotot gitu kan buat jagain gitu ya. Pada dasarnya misalkan pada dasar kalau orang yang berotot gitu, itu juga memiliki kesehatan yang bagus. Tapi ya balik lagi, otot ini kan sedikitnya juga banyak menyimpan energi untuk beraktivitas. Makanya kalau ada nggak sih di sini yang habis duduk berdiri pusing nggak? Ada? Atau habis kebanyakan berdiri jadi oleng? Atau ada yang suka lemes gitu ya? Ada di sini? Oke, nanti kita bahas kenapa sih itu terjadi gitu ya. Kemudian peran protein ini untuk membangkitkan dan mematikan impuls saraf, pertumbuhan dan perkembangan. Sekali lagi teman-teman, protein ini bukan sembarangan ya, tapi ini merupakan zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kadang-kadang di kita masih banyak yang kurang. Nah, kurang itu ya banyak faktornya ya, tapi setidaknya kita banyak sih potensi-potensi pangan lokal yang telah disebutkan tadi untuk membantu kita meningkatkan status gizi kita gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk ini harus seperti ini. Ini semua ini pangan lokal kita ini luar biasa loh, banyak tersedia. Balik lagi kita. Jadi nanti teman-teman juga kalau pengen berinovasi, cobain deh belajar masak gitu ya, ataupun dengan pangan-pangan lokal yang menurut saya Jambi luar biasa banyak bervariasi untuk menu-menunya juga, sehingga tinggal kita improvisasi ya. Nah, ini juga protein nabati, ini banyak banget teman-teman. Ada tempe, tahu, kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang koro, kelapa, lain-lain. Yang sukanya makan kacang hijau, monggo. Yang sukanya tempe seperti saya, silahkan. Yang suka tahu gitu ya, monggo. Jadi sebenarnya banyak potensi pangan-pangan lokal nabati kita yang mungkin kita belum pernah nyobain gitu ya, sehingga kita taunya kurang maksimal atau nggak pernah nyobain, jadi kita nggak tahu gitu rasanya. Itu menjadi catatan. Padahal kita banyak sekali loh teman-teman untuk potensi pangan lokal, terutama protein nabati di sekitar kita, entah di Jambi, entah di Jakarta gitu ya, atau di wilayah manapun, itu potensi luar biasa. Nah, bagi remaja apa sih gitu kan? Perkembangan tumbuh kembang fisik dan imun. Oke, kita langsung masuk ke remaja sekarang. Di sini ada yang suka ngantuk kalau di kelas, apalagi kalau di Zoom seperti ini, videonya nggak nyala, tiba-tiba ditinggalin gitu nggak sih kalian? Nggak ya? Nah, kalau saya mau nggak mau video harus nyala gitu ya kalau kuliah. Jadi ketahuan nih yang gerak-gerak kemudian ngantuk itu sering juga gitu. Tapi ya balik lagi proses belajar terutama teman-teman yang saat ini online ataupun nanti kita tatap muka gitu ya, harus lebih berkembang terutama untuk meningkatkan prestasi. Jadi jangan sampai kalau asupan gizi terpenuhi, maka ini perkembangan pada remaja ini juga akan maksimal. Kemudian tumbuh kembang, menunjang tumbuh kembang. Remaja ini
paling cepat loh teman-teman. Ada nggak sih dulu tingginya sekian pas SMP atau terutama pria ya, SMP kok ceper gitu ya, tak ceper ya, maksudnya pendek. Ketika SMA kemudian cepat sekali langsung tinggi tinggi tinggi. Nah itu bisa juga karena kenapa pada remaja ini tumbuh kembang itu terjadi sangat cepat. Makanya gizi lagi itu diperhatikan teman-teman. Kemudian fisik, nah ini juga meningkatkan stamina, yang kadang-kadang gampang capek, kemudian suka ngantuk pas upacara, pernah pingsan mungkin ya, ataupun disuruh olahraga malah males, ada juga sih. Tapi pada dasarnya gizi prestasi remaja ini mempengaruhi 4 faktor: perkembangan, tumbuh kembang, fisik, dan juga jangan lupa imunitas, terutama pada saat COVID seperti ini ya, pada masa pandemi ya, balik lagi imun tubuh itu menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan teman-teman, jangan sampai kurang, artinya dengan menerapkan gizi seimbang. Nah, kemudian zat gizi untuk prestasi, makanan yang bergizi menyediakan zat gizi untuk dibutuhkan berpikir, mencerna. Kekurangan ini tidak bertenaga, letih, lesu, apa sih 5L ya, letih, lesu, lunglai, lebay gitu ya, ataupun mencerna pelajaran itu ya agak sulit seperti itu. Itu bisa juga karena kekurangan zat gizi. Kemudian vitamin dan mineral tertentu diperoleh dari makanan, memainkan peran kritikal dalam pertumbuhan perkembangan pembelajaran otak. Vitamin B terutama ya B1, B2, B6, B12, kemudian niacin, zat besi, zinc, dan Se. Nah, itu selenium itu luar biasa. Artinya zat-zat gizi ini penting sekali untuk prestasi remaja. Nah, ini yang tadi saya bahas. Di sini ada nggak sih kalau habis duduk jongkok berdiri pusing nggak? Ada nggak? Silahkan di kolom chat. Ada yang pusing-pusing gitu ya habis duduk, atau yang lemas sekali gitu ya. Itu menjadi suatu perhatian teman-teman. Apakah pernah mengukur ataupun cek HB-nya mengalami anemia apa enggak, atau berisiko anemia apa enggak. Tapi pada dasarnya apa yang saya tekankan di sini? Saat ini kalau dari data Riskesdas itu riset kesehatan dasar ya, itu hampir ya 50% wanita ya, ataupun usia produktif, entah remaja, entah yang masih usia produktif itu ya itu menjadi perhatian. Kenapa hampir 50% ya, 48 ya 50% itu risiko untuk anemia. Ini jangan sampai terjadi loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau nanti anemia, kemudian nanti berisiko kesehatan yang lain, entah ya banyak sekali yang harus kita perhatikan kalau masalah anemia ini ya. Jadi mulai dari sekarang kita mengonsumsi tadi beraneka ragam, ada sayur, buah, karbohidrat, protein hewani nabati, lemak. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus dilengkapi. Karena ini kalau kita bicara data, ya masih didapatkan seperti itu gitu loh ya. Itu menjadi suatu yang harus diperhatikan. Nah, ini kalau kaitannya dengan zat besi apa sih gitu kan? Kalau anemia ya akan menurunkan kognisi, kemudian kesehatan juga ya, meningkatkan mortalitas. Kemudian apa yang tadi yang tadinya bisa belajar gitu ya 2 jam, 4 jam gitu ya belajar sendiri. Ini 1 jam udah ngantuk gitu loh. Apalagi kalau nggak fokus gitu ya, itu menjadi suatu perhatian. Nah, ini yang lagi-lagi sumber zat besi apa, terutama pada protein ya di dalam hewani dan juga nabati, ternyata ini memegang peranan penting loh dalam kesehatan kita. Itu jangan sampai terlewatkan lah seperti itu. Jadi kesehatan itu menjadi salah satu faktor yang menurut kita semua itu penting, harus diperhatikan. Pemenuhan zat gizinya, terutama zat besi, karena akan membantu oksigen. Kalau Anda misalkan suka nguap, bisa jadi gitu ya, apakah kita nggak pernah olahraga, atau zat gizinya kurang terpenuhi dengan baik, nanti ngantuk, yakin deh. Ataupun lemas, nggak jadi optimal, terus nilainya jelek gitu kan, nggak mau kan kita semua. Apalagi teman-teman yang sekarang lagi untuk semangat belajar, kemudian untuk cepat nilai, dan lain-lain, ya harus kita perhatikan zat gizinya untuk mencegah masalah anemia. Nah, ternyata salah satunya tempe ini juga kebetulan saya juga suka tempe. Memang ini tuh bisa potensi ya, dalam hal ini potensi tempe untuk terutama menjaga meningkatkan HB dalam tubuh kita. Di sini banyak hasil studinya, entah mau bentuknya apapun gitu ya, yang lain-lain itu luar biasa. Bahkan ya kalau kebetulan saya tuh seringnya sama orang berolahraga gitu ya, susu tempe itu mempercepat proses recovery itu ada juga loh. Jadi sebenarnya
banyak hal-hal ini berbagai macam studi ya. Bentuk-bentuknya tadi saya bilang ada tempe, bubur tempe dan lain-lain. Itu komponen zat besi, asam folat dan vitamin B12 pada tempe serta pengaruhnya tempe terhadap kadar hemoglobin. Jadi memang ada potensi untuk memperbaiki, meningkatkan HB ketika mengonsumsi tempe. Tentu ya banyak sekali pangan-pangan lokal yang di Jambi yang berbahan bakunya tempe. Nah, itu juga bagus untuk kesehatan kita. Nah, kemudian silahkan, saya mau berkomentar dulu ya. Izin Bu Moderator ya, saya ingin ada open cam atau suara. Kalau pilih A, B, C, D, pilihnya mana ya? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Oke, ada yang ingin berkomentar? Pilih A atau B, pilih C, silahkan dijawab. Oke, A, B, D, apalagi? Oke, silahkan, ada yang mau open cam? Raise hand? Wih, makin rame. Terus. Gitu kan. Nggak ada Z ya, A, B, C, D kok Z jawabannya. Silakan, ada yang mau berkomentar? Mau nyalakan open mic, boleh, Bu Moderator? Boleh, silakan. Adik-adik, ada yang panitia mohon bantu dilihat ya. Ada yang raise hand nggak ya? Boleh raise hand, nanti kita berikan kesempatan. Ada, silakan. Bicara langsung. Atau Oke, masih malu saya ini ya. ada yang raise hand. Silakan. Ada? Boleh. Atas nama Victoria Deborah. Ya, boleh bantu. Pak Nazif mohon izin juga mengingatkan waktunya 2-3 menit lagi ya. Oh, habis ini selesai kok. Baik, silakan ada yang berkomentar A, B, C, D. Silakan. Victoria dulu boleh, bisa dinyalakan mic-nya nggak, panitia? Untuk Victoria, boleh diberikan kesempatan berbicara? Ada yang bilang Pak Nazif, D Pak enak ayam katanya. Yang lain juga, yang A juga ayam itu ya? Yang B juga ikan. Iya, ikan juga enak. Iya. Lagi pakai sambal ya. Nah, siang-siang lagi kan. Silakan ada yang berkomentar nih. Ada 2 ya. Silakan. Ada yang berkomentar lagi? Apa bisa diberikan akses? Ada? Bisa diberikan akses? Enggak? Maaf Pak, tadi di kolom chat juga makin ramai. hostnya kembali ke Xiaomi Respon. Tadi ke saya. Sekarang hostnya kembali ke Xiaomi Respon. Jadi saya nggak bisa handle untuk mengaktifkan audionya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ismi ya atas sarannya. Jadi nggak apa-apa nanti teman-teman di kolom chat kita bikin rame gitu ya. Atau juga tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Nanti kita bahas bareng-bareng di forum diskusi. Mungkin boleh dibahas sedikit. Yang luar biasa. Boleh. Boleh dibahas sedikit aja nih, Pak. Katanya, boleh. Tapi ya, semua karbonnya kelebihan nggak Pak katanya tuh dari yang A, B, C, D. Nah, kita cek ya. Kalau kita secara umum ya, hampir mirip nih A, B, C, D. Dari ada zat gizinya semua lengkap campur-campuran gitu ya. Tapi ada yang mungkin berlebihan. Kita bahas dulu deh dari yang A. Jangan yang A D, atau yang B dulu atau yang C. Yang A dulu deh. Kalau kita lihat di sini ada buahnya, ada tempenya, ada ayamnya, ada karbonnya. Meskipun mungkin agak karbon ini berlebihan ya, agak besar cukup nasinya gitu ya. Tapi ya ini yang paling banyak beragamnya, artinya paling lengkap nih gitu ya dibandingkan yang lain. Kalau yang B itu kalau nggak kelihatan di HP atau di laptop itu kentang ya, ada kentang, ada nasi, ada bakwan juga kan, ada ikan. Nah itu sepertinya terlalu berlebihan ya. Kemudian yang C sayurnya sedikit sekali ya. Kemudian ini juga kalau kelihatan itu ayamnya itu sedikit gitu ya. Kemudian nasinya juga lumayan terlalu besar.
Kemudian yang D itu juga buahnya kurang gitu ya, ada buahnya yang masih minim, dan yang lain-lain sebenarnya nanti kalau kita memperhatikan menu gitu ya, pada dasarnya yang paling bagus adalah yang beragam, terutama dari komposisi karbohidratnya, protein hewani nabati, kemudian ada buahnya, kemudian ada sayur, dan juga setelah ini juga ada air putihnya. Jadi ya balik lagi, yang paling mendingan, yang paling lengkap adalah yang A. Jadi selamat yang milih A. Kita applause dengan online seperti ini ya. Terima kasih sudah banyak kolom chat dan juga pertanyaan atas feedbacknya ya. Semoga nanti banyak diskusi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Banyak hal ya, terutama penerapan gizi seimbang pada remaja, kemudian pemenuhan proteinnya, kemudian potensi pangan lokal ya, dalam hal ini bisa ada dari macam-macam gitu ya untuk pemenuhan gizi kita. Kemudian jangan lupa melakukan olahraga ya, penting untuk kesehatan kita. Satu lagi, apa sih habis olahraga yang terasa? Ada nggak di sini habis keringatnya habis olahraga itu manis? Nggak ada kan? Salah satu keringat olahraga itu adalah asin. Kenapa? Karena natrium salah satu itu keluar, karena terlalu berlebihan natrium itu menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Nah, sebenarnya natrium juga dibutuhkan, tapi kadang-kadang di makanan kita terlalu banyak yang sifatnya tadi GGL, gula, garam, lemaknya. Jadi remaja dari sekarang kita mulai yuk olahraga. Nanti kalau olahraga banyak pilihannya, ya balik lagi untuk kita memulainya ya. Yang penting mulai dulu deh gitu. Kalau udah mulai baru nyaman. Jangan berpikir berencana. Kadang-kadang olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakuin, nggak banyak diwacanain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah juga teman-teman istirahat yang cukup, kemudian perhatikan kondisinya, dan nggak usah ikut-ikut berbagai macam diet-diet yang pada dasarnya apa ya, nggak tahu gitu ya, tapi kita mau ikut-ikutin. Kalau nggak makan itu makanya bukan diet, tapi namanya diet. Jadi namanya diet itu pengaturan pola makan, bukan nggak makan karbo, nggak makan protein, nggak makan lemak gitu ya. Tapi ya balik lagi, diet itu adalah pengaturan pola makan, terutama pada remaja. Dari sekarang perhatikan gizinya, kemudian kesehatannya, itu menjadi concern yang harus diperhatikan, karena teman-teman adalah apa ya, pemimpin masa depan di negara tercinta kita ini. Jadi itu menurut saya. Terima kasih pada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.